Halo, nama saya Audi Maulana, saya owner dari House of Inhale atau Inhale Coils yang bergerak di bidang vape. Bisnis pertama saya sebenarnya bukan vape. Dulu pernah mencoba bisnis ternak ayam, terus jualan kawa daun, kalau kalian tahu, kopi daun yang dari Sumbar itu di jalan sebelum Bundaran Kris Ramai. Nah, di situ dulu pertama. Dari sebelum kayaknya itu dulu baru ke ayam. Cuman bertahan berapa lama ya? 3 bulan, sekitar 3 bulan atau 5 bulan. Karena tutupnya tuh jam 2. Jam 2 beres, kita beres-beres sampai rumah lagi jam 3 pagi, harus ngantor lagi kan, payah. Jadi nggak kuat di situ, di waktunya. Kemudian saya pernah coba bisnis membesarkan ayam kampung. Pedaging ke telur? Pedaging lah bro. Ayam kampung, pembesaran ayam kampung. Jadi ayam kampung ini kenapa saya pilih ayam kampung? Karena di pasaran, wah, ayam apa yang mahal kalau di Pekanbaru? Ayam kampung kan. Jadi ternak ayam kampung saya coba dulu sekitar 400 sampai 500 ekor. Dan ternyata seiring perjalanan waktu, si ayam kampung ini kita membesarkan itu butuh waktu 3 sampai 4 bulan, bro. Sampai bisa dipanen. Nah, di situ mengalami ya untung enggak balik modal lah. Karena ada yang beberapa ekor yang mati, terus dijualnya juga harganya tidak terlalu tinggi. Jadi ya udahlah, kita cuman sekali panen, habis itu udah. Kayaknya aku tuh nggak di situ gitu. Jadi coba ngulik cobalah bikin coil. Belajarnya dari YouTube. YouTube itu guru terbaik. Dan seruput kopi Kalabumi dulu. Jadi si coil builder ini masing-masing dari ketiga kriteria ini tadi itu punya komunitas masing-masing. Paling ramai ya Vape Trick emang. Coil builder ini masih 20-an apa. Pokoknya di setiap cabangnya ini dia punya komunitas gede se-Indonesia. Bogor waktu itu kita cobain. Pesertanya dikit sih, 15 orangan. Alhamdulillah juara 1 seluruh Indonesia. Karena yang pesertanya dikit kali ya. Karena yang hobi bikin coil ini juga belum rame kayak sekarang gitu. Itu yang dinilai, penilaian dari coil builder itu kerapihan, kesulitan, terus fungsi si coil tadi. Seiring waktu udah ikut di dalam komunitas ICB ini, kita dilirik nih, para coil builder ini dilirik sama brand-brand kayak Kapas, Kawat, Liquid dari lokal maupun luar. Dilirik untuk disponsori karena kita berkarya dan kita bikin coil dengan menggunakan bahan dia, dengan menggunakan brand dia, kita ikut membantu mensupport dia kan untuk brandingnya produknya dia itu. Cara kerja branding vape kayaknya kayak gitu awalnya dari dulu. Saya dilirik awalnya itu dari brand lokal, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu namanya Russell Vape Project, itu asal Malang. Dia ngesponsorin wire, gitu, liquid. Oleh dari situ kita bikinnya makin coilnya itu makin ribet, makin fotonya makin bagus gitu. Mulai lagi dilirik
sama brand luar kayak Anarkis, Kendo Vape Cotton. Anarkis itu dari US dan masuk ke klubnya itu, atau bukan klub ya, kayak dia sponsorin orang Indo cuma beberapa orang, dan yang di seluruh Indonesia itu ada berapa saya lupa, nggak nyampe 10 kayaknya, dan dari Pekanbaru cuma saya. Dari situ kita berangkat lebih bikin karya yang lebih epic lagi nih, lebih bagus lagi. Fotonya udah mulai dari situ, dari Coil saya belajar foto, mulai nginvest ke kamera nih, alat-alat buat foto Coil biar lebih cakep gitu. Terus dari situ mulai, karena kita di Indonesia ini kiblat vape-nya itu ke US. Jadi kita coba nih, karena di US duluan udah bikin namanya Primate Coil. Primate Coil ini coil art yang udah dibikin sama buildernya, dan itu diperjualbelikan, dikomersilkan. Dan ternyata setelah kita coba pakai Primate Coil, flavor yang dihasilkan itu lebih enak dibandingkan dengan wire biasa. Karena saya sering ikut event ke Jakarta, event vape, kenal banyak teman nih, punya toko. Dari situlah mulai berawal kita jual ke Jawa coilnya. Di situ namanya udah Inhale. Inhale itu awalnya nama Primate kita. Nah, kenapa namanya Inhale ya? Karena vape itu yang vapers nikmatin itu adalah inhale-nya. Setelah itu mulai nih dari mulut ke mulut, teman-teman komunitas yang ada di Jawa juga pelan-pelan mengenal inhale ini apa sih. Jadi ada satu cerita yang mungkin bikin inhale tuh sampai kayak gini. Waktu itu orang tua saya, ibu saya jatuh sakit. Apa ya? Itu sakitnya itu tulang punggung dan harus dioperasi. Wah, itu kacau, Bro. Untuk biaya operasinya mungkin sampai 250 juta something lah kayaknya yang harus saya cari gitu. Sementara bisnis ya, penghasilan bisnis ya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Di situ saya harus menjual mobil. Jual mobil, dan saya pindah karena harus dari awalnya produksi si coil ini di toko, pindahin ke rumah. Sambil jaga kan. Saya bikin ya, alhamdulillah penjualan pada saat itu oke. Dan gak nyangka sekali hasil penjualannya itu bisa nutupin untuk biaya operasi ibu saya. Mungkin dari situ berkembang, alhamdulillah operasinya lancar dan sampai sekarang ibu saya sehat. Mungkin dari situ mulai berkembang nih si inhale-nya, mulai makin banyak dikenal orang. Dan dari toko yang mod study kita pindah, teman-teman saya yang dua tadi, yang di awal tadi nggak mau lanjutin, mau buka bisnis masing-masing. Ya udah, saya fokus sendiri di toko vape dan coil ini. Kita pindah lokasi, nggak jauh dari tempat lama. Ya emang harus memberanikan diri untuk buka sendiri gitu. Ya awalnya kita pikir, wah sewa ruko mahal nih, belum lagi belanja barang-barang gitu. Dan istri saya support, ya udah kita coba aja, kenapa enggak gitu. Karena bisnis itu kalau nggak kita coba, kalau kita nggak nekat, nggak jalan, bro. Jadi emang harus kita coba. Begitu coba ya ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Makin kesini makin produk kita makin kenal, dan
tiap event yang ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja kita ikut. Karena aku mikirnya, wah ini kesempatan karena branding kan lumayan. Bikin produk ini lebih dikenal banyak orang gitu. Hasil dari event itu untung tidak. Justru malah di situ kita kayak ngebakar duit buat branding. Tapi hasilnya ya setelah dari event orang nyarinya ya kita gitu. Taunya kita dari situ makin dikenal lagi sampailah kita memberanikan untuk bikin, wah ini kalau coil aja kayaknya nggak cukup nih. Maksudnya bukan nggak cukup, di produknya ini kita harus tambah nih varian dari si Inhale tadi. Tapi nama induknya tetap Inhale Coils. Kita bikin liquid namanya Inhale Drip. Dan alhamdulillah penjualannya oke. Cuma ya flavornya agak segmented sih sebenarnya. Cuman yang penting kita punya nih, ada rasanya itu ada 2, salted caramel donut, satu lagi apple pecan pie. Teman saya namanya Patrick, bro, lu kenapa nggak coba bikin RDA sih? Dia bilang. Desainnya beres, maksudnya coret-coret biasa ya, coret-coret kertas biasa. Dia kasih lihat dan beberapa hari kemudian masuk nih desainnya yang udah kebentuk di PDF. Terus beban moral juga untuk si pabriknya ini. Wah ini kok nggak jadi, bangsat juga. Karena dia udah ngirim sampel, udah berapa kali kita revisi dan akhirnya jadi nih. Ini yang udah kita produksi. Setelah itu, setelah final masih masih bingung lagi nih. Waduh, ini kita ngeset harganya gimana, bro? Supaya bisa dimakan sama orang Indo. Karena kalau di Indonesia ini termasuk yang underestimate produk lokal. Kalau kita jual kemahalan juga susah, jual kemurahan juga susah gitu. Jadi kita ambil jalan tengah lah. Berantem tuh ngeset harga tuh pasti ada cekcok sedikit lah sama partner. Kemudian kita launchingnya di 2018 itu kita ke Cina, ada event di Cina internasional, IECAE namanya, di Shenzhen. Di situ kita launching produk. Kebetulan si desainnya ini, produsennya ini menyediakan kita tempat space untuk memamerkan produknya kita. Berarti itu seluruh dunia, maksudnya enggak? Situ seluruh dunia. Yang awalnya kita produksi cuma beraninya 2000, tapi untuk lokal. Karena di sana yang hadir juga kebanyakan pengusaha-pengusaha vape yang dari Indo. Jadi di situ kita PO-in dan alhamdulillah ternyata lebih dari 2000. Selukut kopi lagi lah. Dan Inhale udah kemana aja bang sekarang bang? Penjualan Inhale kalau sekarang Indonesia alhamdulillah hampir seluruh kota. Kemudian ya beberapa negara ada yang nyetok ke kita, belanja coil kita, tapi lebih ke end usernya langsung. Harus kayak mana, entah branding lah. Modal yang penting bisnis apa ya? Aku ada belajar sih bro masalah bisnis, karena dari sekolah aja dulu aku tamatan IPDN. Saya belajar dari YouTube, dari teman-teman yang udah menjalani sebelumnya, nanya-nanya. Jangan malu bertanya. Kalau ada teman yang punya bisnis di luar vape atau yang enggak, kalian mau menjalani bisnis apa, tanya ke teman kalian yang menjalani yang berbeda bisnisnya dengan kalian, itu nggak masalah sebenarnya.
Intinya adalah yang pertama kita harus punya role model, pasti. Kita harus punya role model. Karena dari role model itu kita bisa belajar banyak tentang karakter, tentang menjalani bisnisnya seperti apa. Kemudian referensi itu perlu. Kita bukan mencontoh ya. Kalau kita menggambar nggak ada contoh yang harus digambar, itu kan bingung kalau untuk awal menjalani bisnis gitu. Jadi kita harus punya referensi dan harus punya role model yang harus kita bukan tiru plek-plekan. Boleh kita ambil tapi kita modif. Pesan untuk apa nih kawan-kawan yang mau mulai bisnis ya. Kita nggak tahu nih ke depannya kita seperti apa. Yang penting jalanin aja, nggak usah takut. Karena bisnis itu kalau nggak kita coba kita nggak tahu, ya kan? Berarti harus ya kalian harus berani gitu, harus nekat. Terus nekat juga dalam artian ya kalian harus punya pengetahuan sebelum kalian memulai ya. Kalian harus mencari tahu cara kerjanya bisnis kalian yang akan kalian jalani itu seperti apa gitu. Dan paling penting berbisnislah dengan passionmu. Kalau misalnya hobi bola, jual baju bola atau apa, karena kalian nggak akan bosan ngejalaninnya.